kenapa bisa memilih PLB? Sebenarnya nggak dipilih sih, karena nggak tahu waktu ujian SB mau pilih apa lagi, apalagi Universitas Padang waktu itu ya. Jadi ya udah PLB deh gitu kan, pendidikan luar biasa. Nggak tahu tuh apa itu PLB gitu ya. Ya lulus deh di sana gitu kan. Terus Kenapa memilih PLB? Awalnya sih nggak kepikiran, cuma lama-lama setelah diikutin, setelah dipelajari, terutama di masa perkuliahan, akhirnya aku suka PLB di luar biasa. Aku memilih pendidikan luar biasa. Awalnya sih aku disarankan sama orang tua aku ya untuk berkuliah di pendidikan luar biasa ini. Tapi hal yang aku temukan di PLB ini adalah ternyata semasa kuliah itu aku suka, dan lama-kelamaan wah menyenangkan ya, ternyata kita bisa mempelajari dan memahami anak kebutuhan khusus ini gitu. Dan banyak hal yang aku pelajari ketika aku kuliah di PLB ini. Salah satunya adalah makna sabar, pemakluman, dan empati sih. Apa sih tentang pendidikan luar biasa yang sering disalahpahami? Itu pandangan bahwa anak disabilitas atau anak-anak yang belajar di SLB itu tidak bisa belajar. Itu pandangan yang keliru, karena di dalam pendekatan pendidikan luar biasa atau untuk anak-anak disabilitas, mereka bukannya tidak bisa belajar, namun mereka memiliki tempo, gaya belajar, dan cara pendekatan yang berbeda. Sehingga tidak hanya fokus di bagian akademik, potensi-potensi yang lain bisa digali, seperti di seni ataupun keterampilan-keterampilan lainnya. Sering aku dengar ketika aku terjun nih di dunia kePLB-an adalah orang-orang awam itu selalu bilang, selalu bertanya, kenapa anak-anak berkebutuhan khusus itu juga sekolah? Kenapa anak berkebutuhan khusus itu juga diajari baca tulis hitung? Kan IQ mereka di bawah rata-rata. terus kayak stigmanya tuh keras banget dengan anak-anak yang tidak berguna gitu. Itu sih stigma keras. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hal yang paling bikin kamu terharu selama kamu di kePLB-an? Banyak sekali, cuman aku mau sharing satu aja. Salah satu hal yang selalu bikin aku terharu dan nangis bahagia ya, bukan nangis bahagia, adalah ketika kita melihat anak yang dari awal itu tidak bisa jadi bisa. Itu aja sih. Gak tahu, itu kayak kepuasan dari diri sendiri aja gitu. Wah, ternyata anak ini bisa loh gitu. Apapun keterbatasannya, dia tuh nggak tahu sebenarnya dia kenapa gitu, karena dia dilahirkan seperti itu gitu. Penyebabnya tuh banyak. Jadi kita tuh harus benar-benar lihat sebab dan akibatnya. Kebanyakan orang hanya kayak menilai dari luar gitu kan, kayak ih ini anaknya begini, dia itu ini, dia itu gitu kan. Padahal ada sebabnya. Ada yang temporer, ada yang permanen. Banyak juga lagi jenisnya, entah itu dari faktor mana gitu kan. Pendidikan luar biasa itu panggilan hati atau profesi. Bagiku saat ini, pendidikan luar biasa itu adalah panggilan hati yang membuat aku berusaha untuk mengoptimalkan diriku agar bisa mengusahakan pendidikan juga, atau juga membantu disabilitas sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi bagiku saat ini pendidikan luar biasa itu adalah panggilan hati yang juga menjadi profesiku, yang kebetulan juga menjadi profesiku.